Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada firman Tuhan yang kayak gitu. Ajaran manapun nggak ada yang, semua ajaran yang kasar dan juga menyakiti orang lain bahkan membunuh itu dikutuk, dilaknat, ngerti nggak? Tuh. Jangan kamu jadi ini ya, apa namanya, mengatasnamakan, membeda-bedakan. Jangan kayak gini, ntar kesannya orang Nasrani ya, orang Nasrani kesannya kayak begini gara-gara kamu satu orang. Nah, Semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu. Semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu. Gue gedek banget, jijik, najis. Kesel gue. Ini kayak gini-gini Win kadang-kadang. Lah menurut lo emang kalau di gereja emang kita dibolehin? makanya Kayak begitu? Ya enggak. jangan memutarbalikkan fakta. Ya aminin guys biar mampus dia. Aminin guys biar mampus dia. Sialan. Ya sahabat yang terkasih, jujur ya, yang kadang-kadang membuat saya kurang bersimpati kepada pendukung-pendukung Palestina ini, ya karena melihat kelakuan mereka banyak sekali yang barbar sahabat, ya, sangat kasar sekali. Dan kebanyakan mereka ini tidak terima kalau kita dukung Israel gitu. Kita seakan-akan dipaksa harus sama seperti mereka, wajib bela dan Hamas gitu. Jadi kita dipaksa untuk terus bela Hamas gitu. Jadi itulah yang membuat saya kadang-kadang tidak habis pikir. Makanya akhir-akhir ini saudara boleh lihat video saya ini lebih banyak berpihak memberitakan tentang Israel. Kenapa? Ya karena melihat perlakuan-perlakuan para pengikut yang cukup kasar-kasar sekali gitu. Dan tidak segan-segan memaki orang, membinatang-binatangkan orang gitu. Ya walaupun dia Kristen, ketika dia menjadi pendukung Palestina, saya lihat ya, kalau kita katakan kepada mereka jangan mengutuk Israel gitu, walaupun itu tertulis dalam Alkitab saudaraku, mereka pasti marah betul. Kita bisa dimaki-maki. Kemarin saya ada bikin reaksi video di sneak video itu ya, menanggapi seorang saudara seiman juga Kristen. Dia menghina-hina dan mengutuki Israel. Dan saya katakan, silahkan Anda membela Palestina, itu saya bilang. Tetapi ya janganlah dikutuk-kutuki Israel, karena ada ayat firman Tuhan tidak boleh mengutuki. Ya silahkan Anda bela Palestina, tetapi harus jadi berkat sebagaimana kita orang Kristen. Saya habis dimaki-maki sahabat dengan video reaksinya. Dicakap kotori, ngomong binatang, maki-maki, mana otakmu, inilah segala macam kemanusiaan ini. Pokoknya saudaraku, kita diserang terus dengan kemanusiaan. Justru hal begini bagi saya sahabat heran gitu ya. Kalau benarlah mereka ini ngomong kemanusiaan, apakah dengan melakukan hal-hal barbar, caci maki, memaki orang, terus membenci orang itu kemanusiaan? Jadi itu dia saudara dan saudara sebagaimana sudah kita dengarkan bersama ya, dan ini memang sudah ramai sekali beberapa waktu belakangan mengenai apa namanya ya reaksi dari Jordi Onsu ini. Dan karena itu bagaimana menurut kalian ya? Jadi Bapak Ibu semua, apa yang terjadi di sana memang telah memunculkannya banyak reaksi, banyak opini di tengah-tengah masyarakat ya. Tetapi sebenarnya begini ya, kalau kita mau bicara dalam konteks kemanusiaan, satu hal yang perlu kita ingat bersama ya, prinsip dalam apa namanya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan ini kan tak perlu ya, tak perlu ada korban di antara salah satu pihak ya. Tentu kan kita mengharapkan kedua-duanya ini adalah aman dan tidak ada yang kemudian harus lebih unggul daripada yang lainnya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ya apa yang tadi dilakukan oleh Jordi Onsu ini memang ya udahlah, itu kan kembali ke dia ya. Apakah dia mau marah, mau mengecam, ataupun kemudian menjadi geram, ya itu apa namanya kembalilah ke Jordi Onsu sendiri. Tentu dia tahu apa yang dia buat, tentu apa namanya dia paham ya apa yang dia sampaikan pada satu video yang sudah kita simak itu. Tapi begini Bapak Ibu semua, ya, mari kita lihat dulu kalau kita perhatikan di beberapa waktu belakangan ini ya. Pertama saya mau sampaikan dulu ya bahwa tentu kita prihatin terhadap apa namanya yang terjadi di sana, karena sesungguhnya kasihan masyarakat ataupun warga biasa yang menjadi korban atas situasi tersebut. Kita kasihan saudara ya, saya secara pribadi sedih ya melihatnya ya, saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Jadi Bapak Ibu, kita mesti garis bawahi dulu ya bahwa apa yang sedang terjadi di sana ini bukan mengenai perang agama ya, bukan itu Bapak Ibu. Tentu ini adalah mengenai politik ya, dan situasi ini bermula ketika pihak Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel ya, dan korban itu bukan hanya ada di warga Gaza ya, ada juga di warga Israel yang diserang oleh pihak Hamas, lebih banyak pada
tanggal 7 Oktober yang lalu itu bahkan juga ada yang disandra. Nah begini Bapak Ibu semua, bagi saya secara pribadi ketika ada orang yang kemudian mengecam ya, menjadi marah karena serangan-serangan ini ya tentu ya itu kan apa namanya ya, sesuatu kalau sudah masuk ke dalam ruang publik ini kan akan ditanggapi dengan berbagai macam sikap ya. Tetapi ketika kemudian ada yang berbicara bahwa ini mengenai kemanusiaan dan segala macamnya, pertanyaannya begini ya, kenapa ketika ya Hamas melakukan serangan kepada Israel dan telah menewaskan banyak sekali warga, kenapa kemudian tidak ada yang mengecam? Bahkan banyak banget yang memuji. Oke, kalau misalnya dikatakan bahwa serangan ini akibat dari apa namanya ya, akibat dari agresi yang selama ini dilakukan oleh pihak Israel ya, pihak militer Israel dan segala macamnya kepada warga Palestina. Sekarang begini, berapa banyak warga Israel yang di sana pada tanggal 7 Oktober itu yang menjadi korban, yang tidak tahu menahu, yang kemudian tidak bersalah atas agresi-agresi yang dituduhkan itu. Ya, ini kita masih lihat kan, tudingan ini saya mencoba mengikuti alur berpikir dari tudingan-tudingan ini ya. Kalau militer Israel, pasukan Israel, IDF-nya Israel katanya melakukan agresi dan segala macamnya, ya baiklah ya. Sekarang mari kita tanyakan bagaimana dengan warga biasa yang menjadi korban, ya, yang tidak terlibat dalam agresi-agresi yang disebutkan itu, ya, tetapi kemudian harus menjadi korban karena serangan Hamas yang dilakukan secara dadakan pada tanggal 7 Oktober itu. Ya, adakah kemudian mengecam pihak Hamas? Ya, oke, karena kita bicara dalam konteks kemanusiaan, silakan ya. Ketika ada warga di kota Gaza yang menjadi korban atas insiden ini, ya dikecam pihaknya Israel dan segala macam, yaitu saya melihatnya oke lah, itu masuk akal kalau ya alasannya adalah keprihatinan atas tragedi kemanusiaan ya. Tapi ada nggak kalian juga yang mengecam pihak Hamas yang serangannya itu membuat warga yang tidak bersalah, yang tidak terlibat dalam tudingan-tudingan yang disebut dengan tindakan agresi itu, ya? Ada nggak kemudian tindakan itu dikecam? Nah ini Bapak Ibu ya, kalau si Jordi tadi bicara mengenai kemanusiaan dan segala macamnya, saya pikir bagus-bagus saja ya, bicara mengenai kemanusiaan, tetapi kok kemudian tutur katanya malah seperti itu, saudara-saudari ya. Ya, memang saya coba lihatlah, Jordi ini kan salah satu pengusaha ya, selain dari dia artis, ya dia kan juga punya usaha Bapak Ibu ya, bersama dengan kakaknya Ruben Onsu ya. Dan apalagi sekarang ini kan ramai-ramai ya mengenai boykot-boykot dan segala macamnya. Ya kita nggak tahu Bapak Ibu ya apa yang kemudian menjadi faktor utama membuatnya marah ya dalam cuplikan video yang kita lihat itu. Ya, tapi itu kembalilah kepada dia ya. Dia kan apa namanya juga punya hak ya untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Tetapi saya hanya mau sampaikan saja kalau Jordi ini sungguh-sungguh mau bicara mengenai tragedi kemanusiaan dan keprihatinan atas korban yang tidak bersalah, ya ada nggak dia juga bisa berkata serupa ya kepada pihak Hamas yang serangannya telah mengakibatkan korban yang tidak bersalah di pihak Israel ya. Ini saya tidak berpihak pada siapa-siapa kawan-kawan ya. Saya selalu mencoba untuk menyaksikan dan melihatnya dalam perspektif kemanusiaannya. Bagi saya ada yang mengecam ya silakan-silakan saja, tidak jadi persoalan. Tetapi kemudian mengherankan adalah kenapa seolah-olah bahwa yang korban itu hanya semata-mata dari satu pihak saja ya. Padahal dari pihak Israel juga ada korban yang warganya tidak bersalah, yang warganya tidak tahu apa-apa mengenai situasi ini. Nah itu sebenarnya yang saya soroti kawan-kawan ya. Ya benar apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert ya. Mari kita jujur lah, apakah sebenarnya kita ini sedang menginginkan perdamaian di atas muka bumi ya? Atau bagaimana? Karena begini Bapak Ibu, kita bicara-bicara mengenai perdamaian di atas muka bumi, tapi ketika Hamas menyerang Israel, semuanya tepuk tangan, bahkan sambil menyebut nama Tuhan. Ketika Israel membalas, semuanya mengecam. Nah ini bagaimana ya? Ya, nah ini bagaimana kawan-kawannya? Itulah situasinya sekarang ini Bapak Ibu. Jadi memang ini sangat rumit sekali ya, tetapi yang pasti ini ya ini kan keberpihakan sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas sekali. Bahkan Jordi ini juga sudah menunjukkan keberpihakannya dan itu sah-sah saja Bapak Ibu ya. Tapi ya saya hanya mau menanggapi reaksi ataupun kemudian alasan-alasan yang dipakai mengenai kemanusiaan ini Bapak Ibu ya. Ya itu yang kemudian perlu kita lihat bersama. Ada nggak selama ini kita lihat ya orang-orang yang berseru mengenai kemanusiaan, yang bicara mengenai perdamaian, ada nggak mereka mengecam Hamas? Ya, justru lebih banyak yang saya lihat ini ya, saudara-saudari ya, justru mereka ini puji-puji Hamas ketika serang Israel, ya, puji-puji Hamas ketika serang Israel. Bahkan siapa itu ya yang pernah jadi wakil presiden ya, menganggap serangan Hamas itu katanya luar biasa. Nah, ketika Israel menyerang, ya, semuanya marah kepada Israel. Nah, ini bagaimana ya? Itulah Bapak Ibu ya. Jadi memang ini apa namanya, oke lah kalau alasannya seperti itu ya, warga tidak bersalah jadi ikut jadi korban ya, itu memang tidak bisa dipungkiri dan kita sedih ya, kasihan melihat semuanya itu ya, kita bersedih hati, kasihan melihat itu karena kita tidak menginginkan hal yang demikian ya.
Tetapi ya kalau mau mengecam, ya mari dong mengecam secara objektif dan secara netral, ya kecam. Karena pihak Hamas juga selalu melakukan dan sudah melakukan serangan dadakan, ya mereka juga yang menyebabkan situasi hari ini karena serangannya yang mereka pertama lakukan itu kepada Israel. Ya, akhirnya Israel menjadi marah. Ya, istilahnya kan begini Bapak Ibu ya. Kita mesti melihat ya, tak ada asap kalau tak ada api ya. Ya. Kan situasinya kan mesti dilihat secara utuh ya, secara menyeluruh ya saudara ya. Tapi apapun itu ya, memang ini opini di ruang publik sudah sangat beragam sekali. Kalau saya ya tetap melihatnya dalam konteks kemanusiaan, dan kepedulian ini adalah dalam konteks kemanusiaan ya. Jadi tetap kita mengharapkan Bapak Ibu semoga warga yang di sana aman dan segera kembali situasinya menjadi lebih tenang, menjadi lebih kondusif. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.